Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rivaldi Bulingo, mahasiswa program studi pendidikan IPA, jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negara-negara maupun negara Indonesia ini. Nah, untuk itu sebelum kita menarik jauh cara menghadapinya, kita pelajari dulu kira-kira COVID-19 ini merupakan virus yang bagaimana. Nah, untuk itu saya dari beberapa referensi yang saya baca bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang berasal dari Cina, tepatnya itu pada tahun 2019. Nah, mengapa dia dikatakan COVID-19? Karena itu merupakan coronavirus yang artinya lahir pada tahun 2019. Nah, untuk itu COVID-19 ini masuk ke negara Indonesia itu pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret. Nah, ketika COVID-19 ini masuk di negara Indonesia, sudah tidak bukan ini merupakan salah satu tantangan yang sangat berat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena COVID-19 ini sangat berpengaruh dalam segala bidang, baik di sektor pendidikan, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan juga salah satu yang dapat merugikan negara kita, negara Indonesia. Nah, bagaimana kita keluar dari pandemi COVID-19 itu? Mungkin kita harus adanya cara atau tips agar kita sama-sama bisa keluar dan juga bisa dapat memberhentikan COVID-19 ini. Nah, itu dengan cara bagaimana? Di sini saya akan menyampaikan cara-caranya maupun tips-tipsnya. Yaitu yang pertama, itu kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini dalam hal semisalnya yang pertama itu menggunakan masker. Nah, dalam penggunaan masker ini kita juga harus mengikuti aturan-aturannya. Ada masker yang digunakan per jam dan juga ada masker yang bisa digunakan ketika per hari tetapi harus dicuci kembali. Nah, begitu. Kemudian yang kedua itu ketika kita melakukan ketika kita makan atau kita sedang melakukan sebuah aktivitas yang melibatkan mulut kemudian tangan, kita harus dianjurkan untuk yang namanya selalu mencuci tangan. Nah, mengapa saya katakan kita harus mencuci tangan? Jangan sampai virus itu ada terletak pada tangan-tangan kita. Nah, otomatis ketika kita cuci, insyaallah virus tersebut akan hilang, akan terbawa oleh air sabun yang kita pakai tadi itu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita harus memakan makanan yang dapat menambah imun kita atau dapat memberikan gizi yang sangat besar untuk diri kita. Karena dari referensi yang saya baca bahwa COVID-19 ini dia tidak akan mempan pada orang yang memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Otomatis jika orang itu tersebut memiliki kekebalan tubuh yang kuat, dia harus mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, kemudian ketika kita sudah mematuhi protokol kesehatan, kita harus juga mematuhi segala peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tidak lain tidak bukan, yang pertama itu kita harus juga menjaga jarak. Nah, mengapa saya katakan menjaga jarak? Nah, dalam virus COVID-19 ini interaksi yang dekat itu sangat berpengaruh dalam penyebaran COVID-19. Artinya ini merupakan salah satu upaya untuk perpanjangan COVID-19 ini. Nah, ketika kita jaraknya berjauhan, otomatis kita akan memutuskan penyebaran itu tersebut. Jadi sangat dianjurkan untuk menjaga jarak di setiap pertemuan kita atau cara kita berinteraksi. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan ini semisalnya teman-teman sekalian pernah pergi ke pasar maupun ke mall. Nah, di situ mungkin terdapat berbagai macam kerumunan atau terdapat berbagai macam perkumpulan-perkumpulan yang dihadirkan oleh masyarakat. Nah, di situ kita dianjurkan untuk tidak melakukan perkumpulan tersebut. Diakibatkan kan itu juga melibatkan yang namanya pendekatan jarak. Otomatis kita tidak mematuhi protokol tersebut. Nah, ini sangat diharuskan untuk mematuhinya, yaitu jangan mendekati kerumunan. Kemudian interaksi kita itu harus sesuai dengan apa yang sudah aturan yang berlaku. Nah, itu kira-kira tips maupun cara yang kita gunakan untuk memutuskan COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi polemik di negara kita, bahkan masih menjadi polemik bagi negara-negara luar. Nah, untuk itu mari sama-sama kita mematuhi protokol tersebut. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mematuhinya? Nah, kalau bukan dari sekarang, kapan lagi kita akan mematuhi protokol tersebut? Untuk itu, sekian dari saya Muhammad Rivaldi Bulingo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.